Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi nih dengan kita dari Jabar 17 kelompok 4. Kita hari ini akan membahas tentang smart governance. Namun sebelum itu kita akan berkenalan dulu agar kita lebih kenal satu sama lain ya. Pertama dari saya sendiri, saya Cepi Saibul Kafi, saya bekerja di RSUD Alisan sebagai perawat terampil. Oke, kemudian saya Fajar Hamdani, saya berdinas di BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai peranata komputer terampil. Saya Firsa Alfirarianti Aji, saya berdinas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai perawat terampil. Saya Rini Budiarti, sebagai perawat terampil di RSUD Alisan, Balai Endah Kabupaten Bandung. Nah, yang terakhir saya Willy Pamungkas, saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai perawat terampil. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang smart governance ya. Smart governance itu sendiri merupakan suatu tata kelola pemerintahan, di mana tata kelola pemerintahan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari yang pertama itu pelayanan publik, bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan publik. Yang kedua tentang bagaimana mengefektifkan birokrasi dari pemerintah itu sendiri. Yang ketiga adalah tentang bagaimana efisiensi dari kebijakan. Di mana untuk menerapkan smart governance ini ada beberapa hal yang memang harus diterapkan begitu. Salah satunya adalah tentang transformasi pelayanan pemerintahan dari yang bersifat manual menjadi berbasis elektronik, dan ini yang sekarang tengah ngetren di berbagai kedinasan atau di berbagai OPD gitu, dan ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, kita akan coba bahas tentang bagaimana penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, karena akan sangat menarik sekali kalau dibahas. Oke, dari teman-teman nih ada yang sekiranya memiliki informasi tentang bagaimana penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik begitu. Silahkan. Ke Kang Fajar mungkin. Oke, boleh. Kalau boleh saya nambahkan, untuk smart governance ini salah satunya barangkali ada yang namanya smart city ya. Di situ juga ya kita bisa ambil salah satu contohnya, mungkin kayak di Jawa Barat sendiri ya, sekarang kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukung pelayanan publik khususnya, sehingga masyarakat Jawa Barat itu khususnya menjadi lebih transparan, kita bisa melihat data secara transparan, kemudian untuk pelayanan pun menjadi lebih cepat, seperti kalau misalkan kita mau bayar pajak motor dengan aplikasi Sambara, aplikasi tersebut itu untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak itu, sehingga kita tidak usah susah-susah untuk datang langsung ke kantor pajak. Oke, berarti itu salah satu contoh aplikasi yang menunjukkan transformasi perpindahan dari pelayanan pemerintahan yang bersifat manual ke berbasis elektronik, salah satunya tadi aplikasi Sembara itu. Itu merupakan contoh saja, ternyata masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan pemerintah dalam mempercepat pelayanan publik. Salah satunya yang sering kita gunakan di sehari-hari itu adalah TRK ya, TRK Kimob itu juga merupakan bagian dari transformasi pelayanan pemerintahan dari sifat manual ke berbasis elektronik. Ya, mungkin teman-teman ada yang berpengalaman nih, kira-kira nih bagaimana sisi positifnya nih tentang aplikasi berbasis elektronik ini. Silakan Kang Willy. Ya, terima kasih Kang Cepi. Kalau menurut saya, implikasinya dari penggunaan awalnya itu kan dari manual, kemudian sekarang ke digital. Nah, menurut saya itu mempermudah ya. Pertama itu adalah mempermudah pekerjaan kita untuk diawasi oleh atasan. Karena sekarang kan banyak asumsi bahwa PNS atau ASN itu minim bekerja ya, dan minim diawasi. Jam kerja banyak yang ke mall, kemudian ditangkap Satpol PP. Nah, kemudian di pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini dilakukan sistem Kimob. Kimob itu kan kita tahu ya, kehadiran mobile. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana sama si Kimob kebaca nih, kita absen di luar radius 300 aja,
Kimob tahu gitu kan. Misalnya nih, teman-teman pernah ini nggak pernah ngelihat diperhatikan nggak posisi absen? Misalnya kita absen pagi di depan rumah sakit nih, kemudian nanti pas pulang kita absen di belakang rumah sakit misalnya. Nah itu tuh titik datang sama titik pulangnya tuh berbeda. Saking luar biasanya transformasi dari absensi manual ke digital ini. Kemudian dari sisi TRK itu kan sebagai tanggung jawab kita terhadap pendapatan kita ya. Kita bekerja mendapatkan gaji, halal nggak rezeki kita tuh. Nah, kita tuh bisa meyakinkan diri kita sendiri pendapatan kita halal karena kita kerja. Kita mengupload, kita mengisi hasil kerja kita ke TRK karena itu yang sudah kita kerjakan. Kemudian nanti akan dinilai oleh atasan kita berapa ya yang pantas kita dapatkan dari misalnya segi pendapatan kita. Menurut saya dari segi tanggung jawab, kemudian untuk mewujudkan Smart ASN, kita harus bisa ya mengaplikasikan aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin seperti itu, kan? Ya, terima kasih. Ya, memang itu sudah tuntutan kita ya, karena perubahan ke area digital itu memang sudah masif. Jadi sebagai ASN kita juga dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan memahami berbagai teknologi yang beredar di sekitar kita. Salah satunya itu ya. Dan memang TRK itu menjadi salah satu aplikasi yang bisa memantau kinerja karyawan. Jadi itu akan lebih mudah bagi atasan atau bagi pemerintah ya, dalam hari ini Jawa Barat mungkin, untuk menilai seberapa jauh kinerjanya. Jadi ada tugasnya sekian, bagaimana apa yang setelah dikerjakannya seberapa gitu, berapa persennya gitu dari tugasnya itu telah dia kerjakan, dan itu akan terlihat dari TRK. Itu salah satu kelebihannya, dan itu mudah sekali untuk diaplikasikan gitu, karena kalau seperti teman-teman tahu ya, karena sudah sering bersinggungan dengan TRK, itu sangat user friendly sekali karena gampang, hanya tinggal input klik, tidak ada yang susah begitu ya. Oke, itu mengenai bagaimana kelebihannya. Tentu dalam suatu aplikasi juga ada beberapa yang ketidaksempurnaan ya, dan itu harus kita maklumi. Cuma nanti bisa kita bahas bagaimana sih solusinya seperti itu. Mungkin ke Kang, mungkin tambahan dari saya sedikit. Oh iya, bagaimana? Untuk mewujudkan smart governance, kan nanti dari smart governance ini akan berimplikasi kepada smart city dan lain-lain ya. Sebelum smart governance ini terbentuk, kalau menurut saya semua itu pionirnya itu untuk terbentuknya sampai akhir itu misalnya smart city itu adalah ASN. Kenapa? Karena kalau misalnya ASN tidak mengerti, tidak istilahnya smart gitu ya, ya bagaimana hal tersebut akan terjadi. Nah, untuk berimplikasi ke smart city atau untuk terwujudnya smart governance, menurut saya itu harus ada beberapa komponen. Misalnya itu seperti di dalamnya itu untuk harus ada smart economy, kemudian smart mobility, kemudian harus smart environment, kemudian ada smart living, dan yang terakhir smart people. Nah, kita nggak akan pernah bisa menyampai ke smart governance, apalagi ke smart city, kalau people-nya nggak kompeten gitu dalam mengikuti perubahan zaman yang dari manual ke digital tadi kan gitu ya mungkin ya. Iya, betul banget sih. Cuman mungkin kalau misalkan ya TRK ini di samping kelebihannya banyak ya Kang ya, bisa untuk menilai kinerja, tapi mungkin ada kekurangannya nih gitu. Soalnya kalau misalkan TRK itu kan kita hanya upload terus terus mendeskripsikan apa yang kita kerjakan. Setelah itu kita submit gitu kan, dan akan ada penilaian gitu. Itu kan jumlahnya angka ya nanti ya. Cuman yang kekurangannya di sini adalah tidak dapat memvalidasi kebenarannya gitu loh Kang. Kebenarannya itu apakah benar-benar hasil kerjanya itu benar-benar dikerjain sama pegawai, karena ada beberapa pegawai juga yang mungkin cuma sekedar foto kegiatan, kemudian ya udah dia nggak kerja benar-benar gitu kan. Terus pengawasan secara langsungnya sulit dilakukan juga ya,
karena secara tidak langsung, secara apa ya, secara jarak juga mungkin jauh, secara si SDM-nya juga banyak. Jadi mungkin si pengawasannya juga kurang apalah, pengawasan secara langsung sulit dilakukan sama atasan atau pemerintah pusat, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat kayak gitu. Izin menanggapi sedikit, Kang Teteh. Mungkin menurut saya makanya kita itu penting untuk mendalami core value dari ASN. Kenapa? Karena misalnya kita sudah mendalami core value dari ASN, kita insya Allah gitu ya, tidak akan istilahnya itu mengakali TRK, karena kan yang namanya aplikasi itu pasti buatan manusia ya. Nah, buatan manusia bisa diakali. Nah, menurut saya kalau misalnya kita mengedepankan core value ASN dan mengaplikasikannya pada pekerjaan kita, insya Allah sih hal-hal yang notabene curang itu tidak akan terjadi, mungkin gitu ya. Betul sih gitu. Cuman mungkin kan di mana-mana juga ada kelebihan, Ya, bisa kita ada kekurangan. sadari ya, memang tidak sempurna semuanya juga. Cuman ini menjadi salah satu usaha bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat mentransformasikan penilaian kinerja yang dulunya itu berupa manual harus ketemu gitu ya, sekarang menjadi digital, dan itu tidak memerlukan tatap muka gitu. Dan kelebihan yang lainnya itu menjadi efisiensi dari biaya ya, karena kalau misalnya dengan bertemu tatap muka otomatis ada beberapa biaya yang harus disiapkan oleh pemerintah gitu, karena untuk transportasi, untuk akomodasi dan yang lain hal sebagainya begitu. Tapi dengan TRK begini bisa diminimalisasi. Selanjutnya juga ini akan berpengaruh kepada tadi seperti yang saya disebutkan, kepada pekerja. Akhirnya sisi positifnya si staff itu menjadi tahu gitu sebenarnya nilai kinerja saya seperti apa, karena tidak bisa kita mungkiri selama ini kita bekerja kalau tanpa aplikasi itu kita sebenarnya tidak tahu bagaimana atasan kita menilai kita itu gitu, karena suka ada aja itu si nilai itu ada, tapi kita tuh tidak mengetahui bagaimana proses penilaiannya gitu. Tapi kalau Kesannya subjektif ya, Kang ya. Ya, jadi kita jadi bisa aja beranggapan penilaiannya itu subjektif begitu. Kalau ada TRK kan itu diusahakan sebisa mungkin itu menjadi objektif penilaiannya begitu. Nah, itu merupakan satu keunggulan dari penerapan si pelayanan berbasis elektronik, salah satunya seperti itu. Dan mungkin ada lagi nih yang bisa menjelaskan keuntungan yang lain. Mungkin dari segi percepatan pelayanannya, atau mungkin dari segi keuntungan bagi instansinya, bagi pemerintahnya. Silakan ke siapa Teh Pirsa nih, mungkin bisa ada yang disampaikan gitu. Ya, terima kasih Kang Jati membahas tentang smart governance ya. Memang di era sekarang kita nggak bisa memungkiri, nggak bisa lari dari kenyataan kalau misalkan kita tuh harus ikut maju gitu, karena daya saingannya bukan cuma nasional tapi internasional gitu. Kebayang kalau misalkan sekarang di era 4.0 ini negara lain sudah dengan mobilnya yang bisa terbang atau apa, tapi kita masih di sini-sini aja kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya kita memang harus ikut dalam arus yang baik tentunya. Salah satunya yaitu membangun smart governance. Smart governance itu sendiri menurut saya banyak ya manfaatnya, terutama untuk pelayanan publik yang mungkin dulu ada sistem kayak misalkan kita mau bikin KTP, ngantri sampai panjang, datang ke Disduk Capil pagi, selesai sore itu juga belum selesai KTP-nya. Tapi sekarang dengan adanya sistem mengharuskan semua instansi pemerintah mengadakan sistem yang digital, jadinya kan kita dipermudah bikin KTP, cukup duduk di rumah, masukin identitas kita, terus
ya udah jadi gitu, tinggal ambil nanti di Dukcapilnya. Itu sih manfaatnya buat pelayanan. Tapi di samping itu karena kita di apa sih orang-orang SDM di Indonesia juga kan nggak semuanya intelektualnya dalam tanda kutip tinggi ya. Ada yang banyak yang masih belum mengenal tentang sistem digital. Jadi menurut saya dari sisi itunya sih ya yang harus perlu dibenahi, entah itu dengan sosialisasi atau dengan apapun. Kayak gitu sih menurut saya. Terima kasih. Ya. Oke, betul sekali ya, Teh Pirsa. Kalau tidak salah saya pernah mendengar di Kabupaten Bandung itu sudah ada namanya Siloncer ya. Kalau Siloncer itu sistem online cetak sendiri gitu. Seperti pelayanan kalau kita membuat, kalau perawat mah ada membuat SIPP ya. PR ya? Nah, itu membuat STR dan SIPP itu kita tidak perlu datang ke MTKP. Kita hanya melakukan submit apa yang diperlukan dan nanti dari bagian TKP-nya akan memunculkan tuh. Jadi nanti kita bisa cetak sendiri si dokumen yang kita butuhkan begitu. Itu merupakan salah satu bukti percepatan gitu yang akan mendukung nanti terbentuknya smart city karena semuanya berbasis digital. Tapi benar tidak bisa Ya, dimungkiri betul. juga terdapat gap ini ya, gap pengetahuan mungkin sama gap kemampuan di Indonesia ini jika menerapkan tadi sistem digitalisasi, karena tidak bisa kita mungkiri tidak semua orang istilahnya melek dengan teknologi gitu. Ada beberapa memang yang belum bisa bahkan tidak mengetahui tentang jaringan internet gitu. Nah, itu menjadi sasaran mungkin nanti program-program pemerintah untuk memelekkan masyarakat tentang teknologi agar terciptanya smart governance begitu. Mungkin ada bisa ditambahkan lagi nih bagaimana solusinya untuk Mungkin ini masyarakat yang belum ini tentang teknologi. mungkin salah satu dari materi yang sudah kita pelajari ya dari Smart ASN itu kan ada yang namanya literasi digital ya. Nah, Ya, ini betul. mungkin barangkali jadi salah satu solusi bagi kita agar masyarakat Indonesia tuh bisa melek gitu terhadap yang namanya digitalisasi. Karena yang namanya digitalisasi itu nggak hanya sekedar kita buka laptop, kemudian berselancar, istilahnya memakai internet, namun ada banyak hal yang perlu diperhatikan mulai dari etika kita ketika kita bersosial media, kemudian juga keamanannya dan lain-lain sehingga meskipun di situ sistem smart governance atau kemudian juga ada yang namanya smart city dan lain sebagainya, namun ketika semua masyarakat itu bisa mengerti, memahami dan mempraktekkan yang namanya literasi digital tadi, ya insya Allah itu akan menjadi hal yang sangat bermanfaat gitu. Namun sebaliknya, kalau misalkan kita lihat di berita lah kan banyak melalui sosial media itu malahan bisa masuk penjara dan lain sebagainya karena belum melek terhadap yang namanya etika dalam bersosial media gitu ya. Yang itu ya utamanya termasuk ke dalam literasi digital tadi. Nambahin Kang. Ya, boleh, silakan. Ya, kita kan dituntut untuk menjadi smart ASN ya. Nah, di sini smart ASN sendiri itu bukan berarti kita untuk mensematkan diri sendiri, tapi juga kita dituntut untuk mensematkan masyarakat juga di sini. Jadi intinya kita harus ikut terjun juga ke masyarakat, gimana caranya agar masyarakat juga mau gitu ikut harus ke dalam industri 4.0 ini kayak gitu. Karena dalam smart governance itu kan ada yang namanya nilai, namanya entrepreneurship ya, dimana kita bukan sebagai ASN bukan hanya untuk bukan entrepreneurship bukan berarti kita harus dagang gitu, tapi jiwa entrepreneurnya gitu yang bermanfaat untuk orang banyak gitu kan, bersikap berani, terus memikirkan halayak ramai gitu. Kalau misalkan orang berwirausaha kan dia berarti memikirkan halayak ramai ya, dia membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang kan gitu. Nah, itu yang harus kita cermatinya, itu yang harus kita adopsinya gitu dari entrepreneurship itu seperti yang dijelaskan sama Teh Firsa, bukan mensematkan diri kita sendiri, tapi mensematkan
halayak ramai, dalam hal ini adalah masyarakat kayak gitu. Ya, ya betul sekali ya. Jadi dari hasil tadi kita diskusi bisa kita simpulkan bahwasanya untuk membentuk suatu smart governance itu dibutuhkan orang-orang yang smart juga. Salah satunya kita sebagai smart ASN. Diusahakan bisa menjadi smart ASN begitu. Karena tadi ya bisa membawa orang lain. Kalau secara kasarnya kita itu menjadi teladan bagi orang lain ya. Salah satunya ya tadi dalam usaha mendukung percepatan industri 4.0 ya, dengan serba digitalisasi itu berarti ada tanggung jawab kita di sana itu untuk istilahnya mensosialisasikan mungkin kepada masyarakat bagaimana pentingnya transformasi dari manual ke digital, karena yang tidak bisa kita pungkiri kita berhadapan dengan perubahan gitu. Jadi intinya bahwa salah satu poin yang harus dicapai untuk menjadi smart governance itu adalah tentang bagaimana transformasi dari pelayanan pemerintahan yang bersifat manual menjadi pemerintahan yang bersifat digital. Ya, begitu mungkin yang bisa kita bahas untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini menjadi suatu ilmu tambahan buat teman-teman yang menyaksikan. Dan Amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kita semua. Akhir kata kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.